Ya, kita lanjut Bapak Ibu ke ayat ke-6 dan seterusnya dari surah Al-Alaq ini. Untuk membacanya mungkin Pak Aris ya, baca ya Pak Aris. Sampai ayat berapa ya? Sampai akhir nggak apa-apa, dari ayat 6. Atau mulai dari awal juga nggak apa-apa. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Sujud saja. Ayat sajdah. Ya, nggak apa-apa kalau dalam tidak. Kalau mau sujud silakan. Sunnah ya itu ya. Barakallahu fiik. Oke. Terjemahnya silakan Pak Andre. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena dan mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Apabila melihat dirinya serba cukup, sungguh hanya kepada Tuhanmulah tempat kembalimu. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat? Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran petunjuk? Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Sekali-kali tidak. Sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka. Yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Maka biarlah dia memanggil golongannya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah. Sekali-kali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Sadaqallahul azim. Terima kasih Pak Andri, Pak Ya. Pak Aris. Jazakumullah khair. Ya, kita lanjut pada tafsir ayat ke-6-nya ya. Jadi kemarin kita banyak bicara tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk membaca dengan nama Tuhanmu ya. Jadi
intinya tidak hanya membaca, tapi harus ada penyertaan nama Tuhan itu. Itu yang diminta. Karena kalau membaca itu banyak orang yang mampu membaca, kan tetapi tidak banyak orang yang bisa menyertakan nama Allah Subhanahu wa taala ya dalam proses pembacaannya itu. Jadi ini yang kesadaran ilahiyah ketika kita menuntut ilmu itu penting sekali. Karena tanpa itu orang akan bisa menjadi sombong ya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Alaq ini mengingatkan bahwa Allah mengajarkan kita itu dengan perantaraan pena dan mengajarkan apa yang kita sebelumnya tidak ketahui. Jadi ini satu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa dalam proses belajar kita di mana kita kemudian memperoleh ilmu pengetahuan itu harus ada kesadaran ilahiyah itu sehingga kita menjadi orang-orang yang ingat dengan kelemahan kita, yang ingat dari mana kita berasal ya. Itu inti daripada ayat 1 sampai 5. Nah, kemudian pada ayat yang ke-6, summa, kita mulai dari sini Bapak Ibu lihat kursornya ini. Summa akhbara ta'ala an sababi bataril insani wa tughyanihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang sebab mengapa manusia sombong dan durhaka kepada Allah taala ya. Faqala, maka Allah mengatakan kalla innal insana la yatgha. Sekali-kali tidak ya, bahwasanya manusia itu la yatgha, akan berbuat durhaka ya. Ai haqqan, artinya apa dari ayat ini? Ai haqqan, bahwa betul-betul manusia itu la yatajawazu al-hadda fi at-tughyani ya. Haqqan innal insana la yatajawazu al-hadda fi at-tughyani. Benar bahwa manusia itu sungguh akan melampaui batas dalam hal kedurhakaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattiba'i hawan nafsi, dan mengikuti hawa nafsunya. Wa yastakbiru ala rabbih azza wa jalla, dan dia menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Tuhannya. Jadi itu adalah gambaran manusia yang disebut al-insan di sini. Ini adalah Abu Jahal ya. Ceritanya Abu Jahal. Kenapa mereka sombong? Abu Jahal ini sombong ya. An ra'ahu staghna, ay min ajli an ra'a nafsahu ghaniyan. Dengan sebab mereka merasa dirinya sudah kaya ya. Jadi nafsahu ghaniyan. Ghaniyan ini kaya. Kaya itu dalam bahasa Arab itu diartikan tidak memerlukan orang lain lagi, tidak memerlukan yang lain. Jadi dia merasa self-sufficient. Jadi kalau ada orang merasa self-sufficient ya dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia sudah sangat sombong. Ya, sudah sangat sombong. Jadi salah satu sebab kesombongan manusia itu ini, merasa tidak butuh orang lain dan bahkan tidak butuh Allah Subhanahu wa taala. Wa asbaha dza sarwatin wa malin ashirin wa batarin. Dia menjadi orang yang mempunyai kekayaan, harta, akan tetapi yang menjerumuskan dia kepada kesombongan, kejahatan dan kesombongan. Ya. Tsumma tawa'adahu wa tahaddadahu biqaulih. Kemudian Allah memberi peringatan kepadanya, kepada manusia tadi, ya. Inna ila rabbikar ruj'a. Sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kamu akan kembali, ya.
Jadi diingetin oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kesombongan itu, bahwa harta yang dimiliki itu tidak perlu disombongkan karena semuanya akan kembali kepada Allah. Bahkan yang punya harta itu akan kembali kepada Allah. Ya. Jadi beberapa sumber kesombongan itu diantaranya itu adalah yang pertama harta. Harta yang itu sumber kesombongan. Ya. Orang yang menyebabkan faktor yang menyebabkan orang itu sombong, harta. Yang kedua, ilmu, merasa berilmu. Ini juga bisa membuat orang sombong. Ya. Dan ini kita lihat misalnya dalam diskusi, dalam rapat, ya. Itu kadang-kadang ada orang yang merasa berilmu, ya, kemudian ketika ada pendapat dari orang yang dianggap dia tidak setara dengan dia, itu agak diabaikan gitu ya. Diabaikan. Nah, ini sudah ada kesombongan karena ilmu, ya, karena ilmu. Dan ini yang sombong karena ilmu itu ya iblis, ya, iblis. Iblis merasa lebih alim. Merasa lebih alim. Kemudian juga iblis merasa lebih mulia karena proses penciptaan, ya, penciptaan. Nah, yang ketiga, mengapa orang bisa sombong? Itu karena pakaian. Harta tadi kan melahirkan pakaian. Apa yang dipakai, banding-bandingkan dengan orang lain. Wah, punya saya lebih baik gitu ya. Ini bahaya kalau sampai kayak gini nggak terasa itu. Karena kegiatan sehari-hari sebetulnya. Berpakaian itu kan kegiatan sehari-hari kita. Kemudian kita berkumpul dengan kawan-kawan, itu kegiatan sehari-hari juga, sosialisasi. Ya, kadang-kadang ada keinginan untuk membandingkan apa yang kita pakai dengan orang lain. Nah, biasanya ini kalau di Indonesia tuh ibu-ibu biasanya itu kan ngumpul di arisan, ngumpul di kondangan gitu. Nagih ke suami nantinya kan, minta beliin apa, tetangga tuh bajunya bagus gini modelnya gitu kan, kita pengen juga. Nah, jadi kemudian ada yang lucu dulu, ini yang dulu pernah waktu pengajian di Perth dulu saya ingetin apa kawan-kawan ketika saya buka majelis di Australia dulu. Pak Tahir kayaknya belum gabung waktu itu. Jadi awal-awal dulu saya ingetin supaya, karena ini pengalaman sebelumnya, bukan di Perth-nya, pengalaman di tempat lain ya. Ketika pengajian itu ibu-ibu sibuk mempersiapkan ininya apa, makanannya untuk dibawa. Jadi bahkan yang dijadikan omongan itu di samping makanannya masing-masing bawa, hebat-hebatan resep dan sebagainya, itu juga hebat-hebatan tempat makanan itu. Wah, ini sudah, menurut saya sudah kelewatan. Maka saya ingetin dulu, ya, menu makanan pengajian itu hanya satu yang utamanya. Yang lain silakan bawa, tapi yang kecil-kecilnya saja, dan nggak usah mewah-mewah. Itu. Jadi nggak usah beragam karena banyak mubazir juga, nggak habis nanti kan. Gitu. Harus diingetin. Jadi akhirnya ya alhamdulillah ininya jadi sederhana gitu. Tidak berlebih-lebihan, dan tidak juga ada yang sakit hati karena ada yang ngomongin, oh kalau si ibu itu bawanya nggak enak gitu kan, nggak bisa masak, terus ya namanya ibu-ibu kadang ngomongnya itu nggak ini ya, terus apa namanya tempat makanannya juga nggak ini, nampannya nggak bagus, macam-macam lah yang diomongin ya. Nah, itu salah satu sumber daripada yang membuat orang menjadi sombong ya, faktornya. Jadi apa? Pakaian tadi. Kemudian yang berikutnya nasab. Nasab itu apa? Keturunan.
Ya, nasab keturunan ke atas maksudnya gitu ya. Apa istilahnya kita tuh selain nasab itu. Jadi itu yang membuat orang, wah saya ini turunan ini. Saya ini dari zuriat ini. Yang dibanggakan, ya, yang dibanggakan itu. Padahal dalam istilah bahasa Arab itu orang itu tidak direken dari siapa bapaknya, tapi direken dari dirinya sendiri gitu ya, kualitasnya. Jadi tidak bisa mengandalkan nasab, tidak bisa mengandalkan nasab, dan itu tidak boleh dijadikan salah satu faktor untuk menyombongkan dirinya ya. Itu enggak boleh kita sombong gara-gara kita punya nasab yang baik. Wah, saya turunan ini loh, ulama-ulama semua gitu. Ayah saya, kakek saya, itu semuanya ulama. Ya, kamu apa gitu. Itu. Jadi ini yang bisa membuat orang layak tadi itu. Jadi an ra'ahus mustaghna ya. Ketika dia melihat dirinya menjadi orang yang tidak butuh lagi dengan orang lain. Tapi sesungguhnya kata Allah, inna ila rabbikar ruj'a. Sungguhnya kamu akan kembali kepada Tuhanmu. Ya. Ai inna ila rabbika ayyuhal insan al marji'u wal masiru fayujazika ala a'malika. Jadi kembali kepada Allah, maka Allah kemudian akan yujazika ala a'malika, membalas semua amal-amalmu yang ada di dunia. Ya. Wa fil ayati, dalam ayat ini tahdidun wa tahdzirun li hadzal insani. Ada ancaman dan peringatan bagi manusia min aqibati tughyan, ya, sebagai akibat dari kedurhakaan dia, dari kesombongan dia. Summa huwa amun likulli taghin mutakabbirin. Nah, jadi walaupun ayat ini dikhususkan kepada al-insan tadi di sini, kalla innal insan itu, dan itu ditafsirkan oleh banyak mufassir sebagai Abu Jahal, ya. Tapi ini katanya huwa amun. Ancaman ini juga berlaku umum likulli taghin, kepada setiap orang yang durhaka, mutakabbirin, dan takabur. Ya. Jadi enggak hanya kisahnya boleh khusus Abu Jahal, akan tetapi hukumnya berlaku umum. Hukumnya berlaku termasuk kita. Kalau kita sombong gara-gara apa yang kita miliki, maka Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan ancaman ini. Ya. Qala al-mufassirun, berkata para mufassir, nuzilat hadhil ayatu ila akhir surati fi Abi Jahlin. Nah, diturunkan ayat-ayat ini sampai akhir suratnya nanti, ya, sampai wasjud waqtarib itu semuanya diturunkan kisahnya tentang Abu Jahal, ya. Jadi kisah Abu Jahal yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu menyakiti, menghalang-halangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ba'da nuzuli sadri surati bimuddatin tawilah. Setelah turunnya 5 ayat pertama yang kita baca sebelumnya tadi sampai ayat kelima itu apa? Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, itu sampai situ bimuddatin tawilah. Dalam waktu yang panjang. Jadi ada jeda waktu sebetulnya antara ayat kelima surah Al-Alaq, yang itu adalah ayat-ayat pertama yang diturunkan di Gua Hira, dengan ayat ke-6 dan seterusnya. 19 kalau nggak salah ya. Berapa saya lupa itu. Nah, ayat-ayat itu turunnya kemudian, ya, tidak bareng dengan yang 5 itu.
Ada yang meriwayatkan bahwa ayat ke-6 dan seterusnya itu turun setelah Nabi memulai sholat secara terang-terangan di sekitar Ka'bah. Ada yang bilang di makam Ibrahim gitu. Nah, itu kan prosesnya lama ya, karena dakwahnya dulu harus dakwah tertutup dulu ya. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Awalnya kan gitu. Jadi beri peringatan kepada keluargamu yang terdekat dulu gitu ya. Baru nanti kepada orang lain. Nah, itu prosesnya lama. Bertahun-tahun. Ya, jadi jeda waktunya panjang. Makanya dikatakan di sini ba'da nuzuli sadri surati bimuddatin tawilah, dengan waktu yang panjang. Wadzalika anna Aba Jahlin, dan itu adalah ketika Abu Jahal kana yatgha bi kasrati malihi, durhaka dan menentang dengan sebab. Saya garis bi kasrati ini ba us-sabab atau ba sababiyah namanya. Dengan sebab banyaknya harta yang dia miliki. Ya, Abu Jahal itu sombong dengan sebab harta yang dia miliki. Atau dalam ayat selanjutnya sebetulnya menjelaskan falyad'u nadiyah itu. Maka hendaklah dia memanggil penolongnya, kawan-kawannya. Nah, karena dia merasa banyak orang yang menolong dia, banyak orang yang mendukung dia, banyak anak buah yang dia miliki. Kalau tuan guru sekarang banyak murid yang dia miliki mungkin. Nah, itu bisa jadi sumber kesombongan. Wah, saya kalau ceramah di mana-mana itu banyak sekali yang hadir gitu ya. Nah, itu sumber kebanggaan dan kesombongan. Kalau misalnya itu yang ada, maka ya yang ada di hati, ya walaupun itu konteksnya ceramah misalnya gitu, dakwah, kalau itu yang ada di hati dari ustadz itu, maka ya ini bisa menjadi masuk ke dalam bagian kesombongan seperti Abu Jahal. Ya. Jadi dengan sebab banyaknya harta. Ya. Wa yubalighu fi adawatir rasuli, dan berlebihan di dalam memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi turun ayat-ayat ini katanya berkisah tentang Abu Jahal yang menentang Allah dan menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrat, ekspresi atau pelajaran yang diambil itu karena dengan sebab umumnya lafaz. Lafaz ini kan umum, tidak tertentu, tidak menyebutkan nama-nama orang tertentu. Ya, maka bermakna juga umum, la bi khususis sabab, bukan dengan sebab yang khusus tentang Abu Jahal. Artinya berlaku tidak hanya untuk Abu Jahal, tapi juga berlaku untuk kita, untuk umum, untuk semua. Ya. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla, dan apakah engkau memperhatikan orang yang yanha 'abdan, yang menegah, menegah itu bahasa Melayu ya, yang mencegah 'abdan idza shalla, seorang hamba ketika dia salat. Ya. Ini adalah ta'jibun min halidzalika syaqiyil fajiri. Ya. Ini adalah satu ungkapan keanehan, ya, ungkapan tentang keanehan bagaimana orang yang asyaqi, orang yang celaka, al-fajir dan pendosa itu melakukan aktivitasnya mencegah orang yang ingin melaksanakan sholat. Ya. Jadi satu ungkapan kekaguman. Jadi kalau kita misalnya mau mengajak kawan kita tentang bagaimana kita kaget, keheranan kita, keterkejutan kita dengan seseorang, dengan perilaku seseorang, kita bisa ngajak ara'aita, misalnya saya panggil Pak Aris misalnya, Pak Aris ara'aita bla 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 gitu ya. Itu bisa, itu ungkapan dalam bahasa Arab ya.
Artinya dalam ayat ini diartikan akhbirni ya Muhammad an hali dzalikal mujrimil asim. Beritahu kepadaku wahai Nabi, ya Nabi Muhammad, an halin, tentang keadaan orang al-mujrimil asim, orang pendosa, ya. Orang pendosa, alladzi yanha 'abdan min ibadillahi anis shalah, yang mencegah seseorang hamba dari hamba-hamba Allah Ta'ala untuk melaksanakan sholat, menghalang-halangi, ya. Ini kan ceritanya dulu kita baca asbabun nuzulnya, ya, bahwa Abu Jahal itu berjanji kepada kaumnya bahwa dia akan menghalangi Nabi, akan mengganggu Nabi ketika Nabi sedang sholat. Ya. Ma askhafa aqluhu wa ma ashna'a fi'luhu. Alangkah bodohnya dia, ya, dan alangkah jeleknya perbuatannya, ya. Itu celaan terhadap Abu Jahal, ya. Qala Abu Su'ud, hadhil ayatu taqbihun wa tasni'un li halit taghi wa ta'jibun minha. Ayat ini adalah ditujukan untuk menghina, merendahkan, ya, orang yang durhaka, yaitu Abu Jahal, wa ta'jibun minha, dan keheranan, keterkejutannya. Kenapa sampai kayak gitu ya perbuatannya. Dan sekali lagi ini bukan hanya untuk Abu Jahal, walaupun sebab turunnya ini adalah kasus Abu Jahal. Wa idhanun bi annaha minasy syana'ati wal gharabati bihaitsu yaqdi minhal ajab. Ya. Dan ini sebetulnya penghinaan. Jadi keterkejutan, ajab, keterkejutannya itu bukan berarti kekaguman, ya. Akan tetapi keheranan itu tentang keanehan orang, ada orang yang menghalangi orang berbuat baik. Ada orang yang menghalangi orang dalam berbuat baik dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Makanya kita harus berhati-hati dalam ucapan kita, dalam berpendapat. Jangan sampai kita digolongkan ke dalam orang yang mungkin bisa menyebabkan orang lain terhenti dari berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi makanya ada ceritanya sababul huda, ya, sebab petunjuk. Jadi kita harus menjadi asbab bagi petunjuk orang lain, bagi orang lain mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jangan sampai masuk ke dalam kelompok yang orang yang mencegah orang lain dari berbuat taat, baik itu dengan perkataan, dengan tulisan, dengan pendapat, dengan perilaku, gitu, ya. Ini berat ininya, akibatnya. Wa qad ajma'al mufassiruna ala anna al-'abdal musalliya. Dan para mufassir itu sepakat bahwa al-'abdal musalli, siapa hamba yang dimaksudkan dalam ayat itu yang akan sholat, yang melakukan sholat itu adalah Muhammadun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa annal ladzina nahahu huwal la'inu Abu Jahlin. Dan orang yang mencegah, melarang, menghalangi orang Nabi untuk sholat itu adalah al-la'in Abu Jahlin. Orang yang terlaknat yaitu Abu Jahal. Siapa namanya kemarin? Ammar bin Hisham, ya, Ammar bin Hisham. Haitsu qala, ketika Abu Jahal mengatakan, la in ra'aitu Muhammadan yusalli la anna ala unuqihi. Seandainya aku melihat Muhammad itu sholat, kata Abu Jahal, saya akan tindih, saya akan injak lehernya.
Itu. Pada saat sujud maksudnya ya. Ara'aita in kana 'alal huda ay akhbirni in kana hadzal 'abdal musalli wa huwa an-nabi alladhi tanhahu 'anis salati salihan muhtadiyan. Beritahu kepadaku jikalau orang yang salat tadi yaitu nabi alladzi tanhahu 'anis shalah, yang engkau cegah, yang engkau larang daripada salat adalah orang yang saleh dan orang yang mendapatkan petunjuk. Alat tariqatil mustaqimah, ya. Atas jalan, berada di atas jalan yang lurus. Ya. Fi qaulihi wa fi'lih, dalam perbuatannya, dalam perkataannya dan perbuatannya. Ya. Jadi ada beda pendapat sebetulnya mengartikan inkana alal huda ini. Jadi ada yang mengatakan inkana alal huda ini yang dimaksud itu adalah Abu Jahalnya. Ya. Misalnya jadi kalau misalnya Abu Jahal ini kalau ini dimaksudkan dengan Abu Jahal, maka terjemahnya itu apakah engkau atau bagaimana ya Muhammad, ya Nabi, seandainya dia Abu Jahal itu alal huda au amara bit taqwa, dia berada di atas petunjuk dan memerintahkan dengan ketakwaan. Ini dalam footnote-nya disebutkan di sini nomor 2 ya. Hada huwa adh-dhahir anna alladhi huwa 'alal huda au amara bit taqwa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa huwa ikhtiyaru ibni Atiyah wal jumhur wa dhahaba Zamakhsyari ila annaha finnahi ya wa huwa dhaifun. Jadi bahwa zahir maknanya itu kata Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, bahwa zahir maknanya itu adalah orang yang di atas petunjuk itu, ingkana alal huda itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirujuk oleh ayat itu. Dan ini dipilih, pemaknaan ini dipilih oleh Ibnu Atiyah wal jumhur ya, dan kebanyakan para mufassir. Akan tetapi ada Imam Az-Zamakhsyari yang mengarang kitab Al-Kasyaf itu, tafsir Al-Kasyaf itu, ila annaha finnahi, bahwa yang dimaksud itu adalah orang yang melarang. Orang yang melarang itu ya Abu Jahal kan, Abu Jahal. Tapi itu katanya dhaif menurut judgement dari Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, pengarang kitab ini ya. Jadi beda pendapat di sini. Cuman kalau pemaknaannya ya bisa jadi sesuai gitu ya, yang pendapat Zamakhsyari ini. Karena yang ditanya ara'aita ini adalah Rasulullah, ya, kan khitabnya ini kepada Rasulullah. Ya. Maka ingkana alal huda, seandainya dia itu di atas petunjuk, itu rasanya tidak mungkin kembali kepada Rasulullah. Tapi kembali kepada an-nahi. Seandainya, ini kan berandai-andai. Mungkin akan lebih baik gitu ya. Akan lebih baik kalau Abu Jahal itu di atas petunjuk dan memerintahkan kepada ketakwaan gitu kan. Ya. Karena ayat berikutnya ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Dan apakah kau tidak memperhatikan wahai Nabi, in kadzdzaba, seandainya dia mendustakan Al-Qur'an dan berpaling dari iman di bawah ini kan. Nah, itu bercerita tentang Abu Jahal. Jadi kenapa di sini dianggap bercerita tentang Nabi, di sini dianggap bercerita tentang Abu Jahal. Nah, itu jadi pertanyaan mungkin oleh Imam Zamakhsyari ya. Biasa dalam tafsir itu para ulama tafsir itu beda-beda pendapatnya. Au amara bit taqwa ay au kana amiran bil ikhlasi wat tauhid da'iyan il huda war rasyadi. Atau dia memerintahkan bil ikhlas, untuk berbuat ikhlas, wat tauhid, dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi takwa ini menurut pengarang tafsir ini itu adalah keikhlasan dan ketauhidan. Da'iyan ilal huda war rasyad. Dan juga menyeru kepada petunjuk dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini komponen daripada takwa. Yang pertama ikhlas, yang kedua tauhid, ya. Sebetulnya ikhlas tauhid ini jadi satu ya. Da'iyan ilal huda, dan juga ada aspek amar ma'ruf nahi mungkarnya itu. Orang yang bertakwa itu tidak akan dikatakan takwa kalau dia tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa? Karena ketakwaan itu harus disebarkan kepada orang lain. Ketakwaan harus disebarkan kepada orang lain. Jadi jangan disimpan sendiri. Ada cerita itu, saya baca kapan itu ya, bahwa ada malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan satu kaum yang dianggap membangkang. Lalu malaikat sudah turun untuk menghancurkan kaum itu, tapi sebelum itu mereka cek di kampung itu ternyata ada orang yang taat sholat, rajin gitu ya. Jadi diskusi katanya malaikat ini, beberapa orang gitu ya. Ini gimana nih? Ada orang yang taat kepada Allah, apa kita gulung juga, kita hancurkan juga? Yang satunya bilang, hancurkan aja kan udah perintah gitu. Kata yang satunya, tanya dulu lah. Lalu tanya kepada Allah, ini gimana ya Allah? Ada orang yang ini, kata Allah, libas saja katanya, hancurkan katanya. Karena dia taatnya hanya untuk dirinya sendiri. Taatnya untuk dirinya sendiri. Dia tidak bisa mengajak orang-orang sekelilingnya menjadi orang yang bertakwa. Nah, jadi ketakwaan itu syaratnya itu juga ada unsur al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ya. Makanya khairu ummatin ukhrijat linnas itu kan itu syaratnya itu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu. Jadi bukan hanya keikhlasan tauhid untuk diri sendiri saja, tapi juga untuk orang lain. Ini prinsipnya di dalam agama kita, ya, dalam agama kita. Nah, minimal keluarga kita, orang-orang terdekat kita. Kaifa tuzajjiruhu wa tanhahu? Bagaimana mungkin engkau menghalanginya atau mencegahnya dari berbuat jahat, dari berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fama ablahaka ayyuhal ghabiyyu, apa yang membuatmu bego, bodoh gitu ya, wahai orang yang ghabi itu juga bodoh ya, alladzi tanha min hadhihi ya, awsafuhu abdun lillahi muti'un muhtadin munib da'in ilal huda war rasyad. Ya, orang yang memiliki sifat-sifat sebagai abdun lillah, sebagai hamba bagi Allah, muti'un muhtadin, orang yang taat dan diberi petunjuk, wa munib, dan kembali kepada Allah, da'in, dan menyeru kepada al-huda war rasyad, kepada petunjuk dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma a'jaba hadza, dan apa yang mengherankan buat kamu, apa yang aneh gitu kalau ada orang yang kayak gitu. Jangan sampai dihalangi, maksudnya. Jangan sampai dihalangi. Tsumma 'ada li khitabir rasul, kemudian kembali Allah Subhanahu wa taala untuk mengkhitab, mengadres, berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Allah berkata, ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Akhbirni ya Muhammad in kadzdzaba bil Qur'an. Beritahu kepadaku wahai Nabi, in kadzdzaba, seandainya dia kadzdzaba bil Qur'an, mendustakan Al-Qur'an, wa a'rada 'anil iman, dan dia berpaling dari iman. Alam ya'lam bi annallaha yara,
Apakah dia tidak mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat? Alam ya'lam, alam ya'lam, apakah dia tidak mengetahui, orang yang celaka tadi, yaitu Abu Jahal tadi, annallaha muttali'un ala ahwalihi, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang hal ihwal dia, keadaan dia, muraqibun li af'alihi, dan mengamati apa yang dilakukan dia, ya, wa sayujazihi 'alaiha, dan akan membalas, ya, membalas apa yang sudah dia lakukan. Wailahu ma ajhalahu wa aghbahu. Dan apa yang dia tidak ketahui, apa yang dia tidak peduli, itu wailahu, maksudnya celakalah dia, ma ajhalahu wa aghbah. Ya, maksudnya sungguh sangat bodoh dan sangat sangat dungu, ya, si Abu Jahal itu. Jadi wailahu ma ajhalahu wa aghbah. Mungkin sampai di sini dulu karena lumayan panjang ke bawah lagi, ya. Nanti kita sambung pada bahagian ketiga dari surah Al-Alaq ini. Intinya adalah bahwa 6 sampai berapa ini? Amara alladzi 14 ini, 6 sampai 14 ini isinya kecaman terhadap Abu Jahal yang senantiasa menghalangi, menyakiti dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dia juga menyuruh orang lain untuk menghalangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini musuh pertama dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Musuh utama pada saat itu memang Abu Jahal, ya. Motor penggerak permusuhannya itu adalah Abu Jahal. Makanya dikatakan Fir'aun Quraisy pada saat itu ya Abu Jahal. Jadi nanti kita akan baca lagi tentang ayat selanjutnya, ancaman Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa Allah akan menarik Abu Jahal itu di ubun-ubunnya, itu nasiyah, ya. Itu dalam bahasa orang sekarang itu namanya, ada dalam otak manusia itu ada bagian yang disebut dengan korteks itu. Katanya yang bagian depan ubun-ubun itu memang yang bertanggung jawab terhadap aktivitas merencanakan, memotivasi, menyuruh manusia itu untuk berbuat benar dan berbuat jahat. Kenapa ubun-ubunnya yang kemudian ditarik itu? Artinya di sumber masalah itu di situ. Sumber masalah itu di situ. Menurut analisis orang penafsir kekinian, ya, kekinian. Nanti kita akan baca lagi insyaallah kelanjutannya pada minggu depan. Mari berdoa mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, diberikan komitmen istiqamah untuk selalu melanjutkan kegiatan-kegiatan yang baik yang sudah kita mulai, ya. Amin ya rabbal alamin. Silahkan kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, disampaikan. Saya stop.